Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Syaukan dengan NIM 220420182. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang Mayap Accounting pada perusahaan dagang. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Pertama-tama, cari aplikasi Mayap di kolom search di bawah ini. Setelah aplikasi Mayap terlihat, tekan tombol enter di keyboard. Lalu aplikasi Mayap akan terbuka dan akan muncul menu seperti ini. Selanjutnya, tekan create untuk membuat kasus baru. Klik next. Jika sudah muncul seperti ini, di sini kita akan memasukkan setup informasi umum perusahaan dan kita menggunakan PT Via Elektronik sebagai contoh kasus kali ini. Inilah setup informasinya. Pada kolom company name, isikan nama perusahaan yang kita jadikan sebagai contoh kasus. Pada kolom address, isikan alamat perusahaannya. Selanjutnya, pada kolom phone number, isikan nomor telepon perusahaan. Pada kolom fax number, isikan nomor fax perusahaan. Pada kolom email address, isikan email perusahaan. Setelah kita mengisi setup informasi umum perusahaan, selanjutnya tekan next. Setelah muncul seperti ini, kita akan meng-setup periode perusahaan dengan data ini. Setelah semuanya sesuai, klik next. Bisa dilihat di sini, periode akuntansi kita ialah 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015. Selanjutnya, klik next. Setelah muncul seperti ini, pilih pilihan I would like to import a list of accounts provided by my accountant after I'm done creating my company file. Selanjutnya, klik next. Di sini kalian bisa merubah tempat menyimpan filenya. Jika tak ada yang ingin dirubah, klik next. Klik pada Command Center untuk langsung masuk ke menu Mayop. Inilah tampilan Mayop saat pertama kali dibuka. Selanjutnya kita akan belajar cara menghapus akun. Untuk menghapus akun, pertama-tama kita pergi ke Accounts, lalu Account List. Selanjutnya kita perbesar layarnya. Inilah daftar akun awal yang ada pada Mayop. Dengan menekan 2 kali pada akun yang ingin dihapus, lalu klik kanan dan pilih Delete Account untuk menghapus akun. Ini adalah daftar akun yang akan kita hapus. Lakukan hal yang sama pada 2 akun tersebut. Dan begitulah cara untuk menghapus akun. Selanjutnya kita akan belajar cara untuk mengedit akun. Untuk mengedit akun, pergi ke Account List, dan pilihlah daftar akun yang akan kita edit. Di sini kita mengambil contoh Assets. Untuk mengedit nama akun yang ingin kita ubah, tinggal ubah saja namanya pada kolom Account Name. Lalu klik OK setelah selesai mengedit. Lakukan hal yang sama pada semua akun ini. Dan begitulah cara untuk mengedit akun. Selanjutnya kita akan belajar cara untuk menambah akun. Pertama-tama, masuk ke Account List, lalu pilih New, lalu
pilih antara header atau detail. Pada account type, pilih asset. Pada account number, isikan 1-0010. Dan pada account name, isikan aset lancar. Jika dirasa sudah benar, klik OK. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada semua akun ini. Begitulah cara untuk menambah akun baru. Selanjutnya, kita akan belajar cara meng-setup link account. Pertama-tama, tekan Setup, pilih link account, lalu pilih Account and Banking Account. Jika sudah muncul seperti ini, tinggal samakan saja dengan data yang ada pada contoh kasus. Jika dirasa sudah benar, klik OK. Lalu, lakukan hal yang sama pada Sales Account dan Purchase Account. Begitulah cara meng-setup link account. Selanjutnya, kita akan belajar cara meng-setup daftar customer. Pada jendela Command Center, klik Card File. Lalu klik Card List. Jika sudah muncul seperti ini, klik pada tab Customer, lalu klik New. Jika sudah muncul seperti ini, isikan nama customer. Pada contoh kasus kali ini, ialah B-Strap Baru Elektro. Lalu klik Enter. Pada kolom country, isikan Indonesia. Jika sudah, selanjutnya klik pada tab Selling Details. Pada sale layout, pilih item. Pada income account, pilih akun penjualan dengan kode 4-1000. Pada tax code, pilih NT atau non-taxable. Lakukan hal yang sama pada freight tax code. Pada payment is due, pilih in a given of days. Pada discount days, isikan 0. Dan pada balance due days, isikan 30. Terakhir, pada diskon for early payment, isikan 0%. Lalu klik OK. Lalu, lakukan hal yang sama pada customer selanjutnya. Begitulah cara meng-setup daftar customer. Selanjutnya, kita akan belajar cara meng-setup daftar supplier. Pertama-tama, pada jendela Command Center, klik Card File, lalu klik Card List. Lalu, klik pada tab Supplier dan pilih New. Pada kolom Name, isikan nama supplier. Jika sudah mengisi nama supplier, lalu klik Enter. Pada kolom Country, isikan Indonesia. Jika sudah, selanjutnya klik pada tab Buying Details. Pada Purchase Layout, pilih Item. Pada Expense Account, pilih akun harga pokok penjualan dengan kode 5-1000. Selanjutnya, pada Tax Code, pilih Non-Taxable atau NT. Dan pada Freight Tax Code, pilih NT juga. Pada Payment is due, pilih in a given of days.
Pada discount days isikan 0, pada balance due days isikan 30, dan pada discount for early payment isikan 0%. Lalu klik OK. Lakukan hal yang sama pada supplier berikutnya. Dan begitulah cara meng-setup daftar supplier. Selanjutnya kita akan belajar cara meng-setup daftar persediaan. Pada jendela Command Center, klik Inventory. Lalu klik Item List. Klik tombol New. Pada kolom Item Number isikan P1, lalu tekan Enter. Lalu pada kolom Name isikan Produk 1. Lalu beri centang pada kolom I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Pada Cost of Sales Account, pilih harga pokok penjualan. Pada Income for Tracking Sales, pilih penjualan. Yang terakhir, Asset Account for Item Inventory, pilih persediaan barang dagang. Jika sudah, klik tab Buying Details. Pada kolom Buying Unit of Measure, isikan unit. Pada kolom Number of Items per Buying Unit, isikan 1. Pada Tax Code when bought, pilih NT atau Non-Taxable. Jika sudah, kita akan lanjut ke tab Selling Details. Pada Base Selling Price, isikan 150.000. Pada kolom Selling Unit of Measure, isikan unit. Pada kolom Number of Item per Selling Unit, isikan 1. Pada Tax Code when sold, pilih NT. Beri tanda centang pada Tax Inclusive atau Exclusive. Dan yang terakhir, pada Calculate Sales Tax On, pilih Actual Selling Price. Jika sudah, klik OK. Lakukan hal yang sama pada produk 2 dengan data berikut. Dan begitulah cara meng-setup daftar persediaan. Selanjutnya, kita akan belajar cara meng-setup saldo awal. Pertama-tama, dari menu bar, pilih Setup, Balances, dan Account Opening Balances. Jika sudah seperti ini, tinggal isikan saja dengan saldo yang ada pada contoh kasus. Jika sudah balance, amount left to be allocated akan berjumlah pada Rp0. Dan itulah cara meng-setup saldo awal. Selanjutnya, kita akan belajar cara meng-setup saldo awal piutang dagang. Dari menu bar, pilih Setup, Balances, dan Customer Balances. Klik Add Sale. Dengan data yang terdapat dari contoh kasus, pilih Customer pada bagian Customer Name. Pastikan termnya ialah net 30, lalu invoice-nya ialah S-6000001. Pada kolom date, isikan tanggal 31 Desember 2014.
Pada customer PO, isikan BBE-6000001. Pada memo, isikan saldo awal piutang. Pada total including tax, isikan dengan total 1.100.000. Pada tax code, pilih NT. Jika dianggap sudah benar, klik record. Jika muncul seperti ini, klik OK. Dan begitulah cara mengisi saldo awal piutang. Selanjutnya kita akan belajar cara meng-setup saldo awal untuk utang dagang. Dari menu bar, pilih Setup, Balances, lalu Supplier Balances. Klik Add Purchase. Dengan data yang ada, pilih nama supplier pada supplier name. Pastikan termnya ialah net 30. Pada PO, isikan P-6000001. Pada kolom date, isikan tanggal 31 bulan Desember 2014. Pada supplier invoice, isikan EEE-6000001. Pada kolom memo, isikan saldo awal hutang. Pada total including tax, isikan sejumlah 2.200.000. Pada tax code, pilih NT. Lalu klik record. Jika muncul seperti ini, klik OK. Dan begitulah cara mengisi saldo awal hutang dagang. Selanjutnya, kita akan belajar cara meng-setup saldo awal persediaan. Pertama-tama, pada jendela Command Center, pilih Inventory, lalu pilih Count Inventory. Sesuai dengan data berikut, isikan sejumlah 16 unit pada produk 1 dan 12 unit pada produk 2. Jika sudah, klik Adjust Inventory. Jika sudah seperti ini, pada Default Adjustment Inventory, pilih akun persediaan. Lalu klik Use Account. Lalu klik Continue. Dan yang terakhir, klik Opening Balances. Pada Inventory Journal Number, isikan I-7000001. Pada kolom Date, isikan 1 Januari 2015. Pada memo, isikan Inventory Opening Balance. Pada unit kos P1, isikan sejumlah Rp50.000. Pada unit kos P2, isikan sejumlah Rp100.000. Dan pastikan akun yang terpengaruh ialah akun persediaan dengan kode 1-0300. Jika sudah, klik record. Begitulah cara mengisi saldo awal persediaan. Selanjutnya, kita akan belajar cara menginput transaksi pembelian barang secara kredit. Pertama-tama, pada jendela Command Center, pilih Purchase. Lalu pilih Enter Purchase. Jika sudah muncul seperti ini, isikan sesuai data berikut. Pada supplier, pilih nama supplier. Dalam contoh ini ialah D-Super Electronic. Pastikan termnya ialah net 30. Pada kolom purchase, isikan P-7000001. Pada kolom date, isikan 15 Januari 2015. Pada supplier invoice, isikan DSE-7000001.
Pada kolom bil pertama, isikan dengan angka 3. Lalu, pada kolom item number, isikan P1 dan klik Enter. Lalu, isikan price sesuai dengan data yang ada pada contoh kasus. Pada teks, pilih NT atau non-taxable. Lakukan hal yang sama pada produk 2. Jika dianggap sudah benar, klik Record. Jika ingin melihat transaksi yang baru saja kita buat, klik pada jurnal. Inilah transaksi yang baru saja kita buat barusan. Dan begitulah cara menginput transaksi pembelian barang secara kredit. Selanjutnya, kita akan belajar cara menginput transaksi penjualan barang secara kredit. Pada jendela Command Center, pilih Sales, lalu pilih Enter Sales. Jika sudah muncul seperti ini, isikan sesuai dengan data berikut. Pilih C strip lengkap elektro sebagai customer. Pastikan termnya ialah net 30. Pada invoice, isikan S strip 700001. Pada kolom date, isikan 19 Januari 2015. Pada customer PO, isikan CLE strip 700001. Pada kolom ship pertama, isikan sejumlah 10. Pada item number, isikan P1, lalu klik Enter. Untuk price, isikan sesuai dengan yang ada pada contoh kasus. Pada teks, pilih NT atau non-taxable. Lalu, lakukan hal yang sama pada produk 2. Jika dianggap sudah benar, klik Record. Klik pada jurnal jika ingin melihat transaksi yang baru dibuat. Dan inilah tampilan dari transaksi yang baru saja dibuat. Klik Close jika dianggap sudah benar. Dan begitulah cara menginput transaksi penjualan barang secara kredit. Selanjutnya, kita akan belajar cara menginput transaksi pelunasan piutang. Pada Command Center, pilih Sales, lalu pilih Receive Payments. Pada Deposit to Account, pilih akun kas. Lalu, isikan dengan data yang ada pada contoh kasus. Pada Customer, pilih nama customer, dan klik Use Customer. Pada kolom ID, isikan R-700001. Pada kolom Date, isikan 21 Januari 2015. Pada kolom Amount Received, isikan sejumlah 1.100.000. Lalu, pada transaksi tanggal 31 Desember 2014, klik pada Amount Applied dan akan muncul 1.100.000. Jika dianggap sudah benar, klik Record. Klik pada jurnal jika ingin melihat transaksi yang baru dibuat. Inilah tampilan dari transaksi yang dibuat tadi. Jika dianggap sudah benar, klik Close. Dan begitulah cara menginput transaksi pelunasan piutang. Selanjutnya, kita akan belajar cara menginput transaksi pelunasan utang. Pada Command Center, pilih Purchase, lalu pilih Pay Bills. Pada Account, pilih akun kas. Lalu isikan dengan data yang ada pada contoh kasus. Pada Supplier, pilih nama supplier, pada contoh kali ini ialah D Strip Super Electronic. Pada Check Number, isikan D Strip 700001. Pada kolom Date, isikan 24 Januari 2015.
Pada amount, isikan sejumlah 450.000. Klik pada amount applied untuk memunculkan sejumlah 450.000. Jika dianggap sudah benar, klik record. Jika ingin melihat transaksi yang baru saja dibuat, klik pada jurnal. Dan inilah tampilan dari transaksi yang baru saja kita buat. Klik close. Dan begitulah cara menginput transaksi pelunasan hutang. Selanjutnya kita akan belajar cara menginput transaksi pengeluaran kas. Pada Command Center, pilih Banking, lalu pilih Spend Money. Pada Account, pilih akun kas. Beri tanda centang pada teks inklusif. Pada check number, isikan D-7000002 sesuai dengan yang ada pada contoh kasus. Pada kolom date, isikan 25 Januari 2015. Pada amount, isikan sejumlah Rp50.000. Untuk memo, isikan pembelian perlengkapan. Pada kolom account, pilih akun perlengkapan dengan kode akun 1-0400. Pada kolom amount, pastikan berjumlah Rp50.000. Pada teks, pilih NT atau non-taxable. Jika sudah, klik record. Klik pada jurnal jika ingin melihat transaksi yang baru saja dibuat. Dan inilah transaksi yang baru saja dibuat. Jika sudah benar, lalu klik close. Dan begitulah cara menginput transaksi pengeluaran kas. Selanjutnya, kita akan belajar cara menginput transaksi penerimaan kas. Klik Banking pada Command Center, lalu pilih Receive Money. Pada Deposit to Account, pilih akun kas. Sesuai dengan data yang ada pada contoh kasus. Beri centang pada teks inklusif. Pada kolom ID, isikan D-7000002. Pada kolom date, isikan 27 Januari 2015. Pada kolom amount receive, isikan sejumlah Rp100.000. Untuk memo, isikan pendapatan bunga. Pada kolom account, pilih akun pendapatan bunga dengan kode 8-1000. Pada kolom amount, pastikan berjumlah Rp100.000. Pada teks, pilih NT atau non-taxable. Jika sudah selesai, klik record. Klik pada jurnal jika ingin melihat transaksi yang baru saja dibuat. Inilah transaksinya. Dan itulah cara menginput transaksi penerimaan kas. Selanjutnya kita akan belajar cara menginput jurnal penyesuaian. Pilih account di Command Center, lalu pilih Record Journal Entry. Masukkan data penyesuaian dengan yang ada pada contoh kasus. Pada General Journal, isikan G-7000001. Pada kolom date, isikan 31 Januari 2015. Untuk memo, isikan penyusutan Januari 2015. Pada kolom account pertama, pilihlah akun beban penyusutan dengan kode akun 6-2000. Pada kolom debit, isikan sejumlah Rp25.000. Lalu, untuk account kolom kedua, pilih akun akumulasi penyusutan peralatan dengan kode 1-2111. Kemudian klik pada kolom kredit. Otomatis saldonya akan muncul dan akan sesuai dengan kolom debit di atas. Selanjutnya, pada teks,
pilih NT atau non-taxable pada kedua akun tersebut. Jika sudah selesai, klik record. Klik pada jurnal jika ingin melihat jurnal penyesuaian yang baru kita masukkan. Untuk jurnal penyesuaian yang selanjutnya, lakukan hal yang sama seperti menginput jurnal penyesuaian yang pertama. Inilah semua jurnal penyesuaian yang telah kita masukkan. Dan begitulah caranya menginput jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir, kita akan belajar cara melihat laporan keuangan pada aplikasi Mayop. Dari menu bar, pilih Reports, lalu pilih Index to Reports. Jika sudah seperti ini, klik pada Income Statement Accrual, lalu pilih Dated from January to December. Dan inilah tampilan dari Income Statement Report, atau dalam bahasa Indonesianya ialah laporan laba rugi. Selanjutnya kita akan melihat Standard Balance Sheet. Pada Selected Period, pilih Januari, lalu klik Display. Inilah tampilan dari Standard Balance Sheet, atau dalam bahasa Indonesianya ialah neraca. Selanjutnya kita akan melihat Statement of Cash Flow. Pilih Dated from 1 Januari hingga 31 Januari. Dan inilah tampilan dari Statement of Cash Flow, atau dalam bahasa Indonesianya ialah laporan arus kas. Dan yang terakhir kita akan melihat Trial Balance. Selected Period, pilih Januari. Dan inilah tampilan dari Trial Balance yang bahasa Indonesianya ialah neraca saldo. Dan begitulah cara melihat laporan keuangan dalam aplikasi Mayop. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.